mas. Cangkem jelek lah dengan harga 60 ribuan untuk tali kepalanya, saya katakan jelek. Harganya berapa mas? Ini untuk harganya kemarin saya dapatkan dengan harga di 30 ribuan saja, sudah termasuk gratis ongkir. Halo Sentul Lovers dimanapun berada, ketemu maning karonyo ning area oprek channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Puji syukur masih bisa diberikan kesempatan untuk menyapa kaum senter lovers semua yang tidak kalah ngawurnya dengan saya. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mereview senter kepala yang mungkin model terbaru. Mungkin ya. Dari brand yang cukup kontroversi karena terkenal dengan baterainya yang bekas. Jika kamu penonton setia area oprek, pastinya sudah paham dengan brand tersebut. Oke, langsung saja karena di sini nggak ada kopi sehingga tidak seruput kopinya. Dan untuk senternya sendiri, jeng 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 seperti ini. Untuk senter yang ada di depan saya ini senter Usbo yang sedang saya uji durasi lama penchargeran menggunakan charger 1 ampere. Jadi ini saya singkirkan biar tidak mengganggu. Adapun box dari senter ini bagian atas dan bagian depannya itu sama saja, ada tulisannya indikator baterai Aoki senter kepala dengan tipe AK367 9P cahaya putih. Ini 30W 15 jam IP65 ya, seperti biasa. Terus bagian sampingnya seperti ini. Bagian belakangnya ada tulisan seperti ini. Kemudian spesifikasi produk LED 30W. Ini W ya, bukan watt. Diameter reflektor 48 mm, jarak cahaya lebih kurangnya 300 meter, kapasitas 1800 mAh, tahan hingga 15 jam, pengisian baterai lebih kurang 6-8 jam. Terbuat dari bahan plastik pilihan yang berkualitas tinggi. Sudah lulus uji coba kami, tes menyala 15 jam non-stop. Ini wak. Bagian samping kiri box seperti biasa ada alamat sosial media dan barcode seperti ini. Harganya berapa mas? Ini untuk harganya kemarin saya dapatkan dengan harga di 30 ribuan saja, sudah termasuk gratis ongkir. Lah kok murah? Ya murah dong, bung. Pinter golet tuku, pinter goleng-golet ya oleh murah. Linknya mana mas? Oh, linknya nggak saya kasih ya, karena untuk video ini saya tidak disponsori, saya tidak di endorse, sehingga ya tidak saya kasih linknya. Jadi kalau kamu mau beli ya silahkan cari saja sendiri. Oke. Dan untuk yang saya dapatkan dengan harga 30 ribuan, jeng 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 seperti ini. Yang pertama di sini ada kabel Type-C. Terus yang kedua ada tali kepala. Yang ketiga ada senternya sendiri dan bubble wrap. Terus yang keempat ada kitab kaum senter lovers. Saya mulai dari tali kepalanya. Di sini untuk tali kepalanya itu cukup berbeda dengan harga yang normalnya dibuat dengan harga 60 ribuan saja. Ini untuk tali kepalanya saya rasa ini sangat, ya bukan sangat sih, tapi cukup jelek. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama ini cukup tipis, kemudian finishingnya juga tidak rapi. Ini masih berudul, masih nderwidil seperti ini. Dan tali kepala seperti ini biasanya ketika sudah digunakan cukup lama itu akan kendor dengan sendirinya. Jadi ini ya jelek lah, dengan harga 60 ribuan untuk tali kepalanya saya katakan jelek. Terus untuk senternya sendiri seperti ini. Saya mulai dari bagian endasnya menggunakan lensa yang menyatu dengan bezel seperti ini. Ini sama seperti senter yang katanya senter kepala selam, ya rata-rata seperti ini. Reflektor sepertinya menggunakan aluminium sepertinya, tapi setelah saya buka, bukan saya buka sih ya, tidak sengaja terbuka gitu ya. Isinya itu bagian reflektornya ternyata plastik, bukan aluminium. Dan LED-nya sendiri menggunakan LED HPL 3 watt. Kalau di situ kan tulisannya 30W ya, bukan 3 watt, bukan 30W, bukan 30 watt. Bagian endasnya ada tulisan seperti ini. Ini ada putih-putihnya karena memang saya kasih lem tetes sehingga ya buluk seperti ini. Ini bukan dari sananya, tapi kesalahan saya sendiri setelah dikasih lem tetes untuk hasilnya seperti ini. Ini IP65 ya, jadi tahan terhadap semprotan air, bukan senter selam tapi tahan terhadap semprotan air. Di sini juga ada tulisan Aoki dengan 30W 1800 mAh AK3679P, ada tulisannya seperti ini. Terus untuk bagian bawahnya seperti ini. Sini ada power display ini yang mungkin saya nyebutnya itu inovasi terbaru atau keluaran terbaru atau yang terbaru gitu ya dari brand Aoki ini. Itu ada power display seperti ini yang memiliki dua fungsi ya. Yang pertama itu indikator sebagai durasi lama menyala, kemudian yang satunya lagi sebagai indikator baterai. Jadi seperti ini. Ini di mode high-nya itu tulisannya di sini 10H, kemudian indikator baterainya ada 4 bar seperti ini. Terus di mode redupnya tulisannya 15H dan di mode blinknya 30H. Tapi setelah saya tes di lama menyala ternyata hoax semua, kecuali di bagian yang ngeblink tidak saya uji ketahanan lama menyala dari senter ini. Dari keseluruhan untuk desain sih kalau menurut saya ya standar lah, bagus di bagian sini.
Terus untuk bahannya itu ya standar. Untuk finishing juga saya rasa sudah cukup rapi, meskipun di bagian endasnya ini masih ada celah yang bisa menyebabkan air masih bisa masuk ke bagian dalamnya. Kalau kamu punya senter seperti ini, terus bagian endasnya itu memiliki celah seperti ini, langkah baiknya itu dikasih lem silikon atau lemparkan saja ke saya, itu juga boleh. Ini untuk pengait tali kepalanya itu cukup kecil, terpisah dengan bodi baterai dan endasnya. Terus bantalan busanya kecil juga, tapi meskipun ini kecil, ketika dikenakan di kepala dengan durasi cukup lama itu cukup enak juga. Untuk soket pencargeran Type C seperti ini dan memiliki pentil seperti ini ya. Ini sih tipis ya, tapi sudah cukup jos lah. Terus untuk switch, ini switchnya itu enak, nggak berat, terus nggak lentur juga, jadi enak untuk switchnya. Ini posisinya berada di bagian bawah, sehingga kalau ada air ya, air hujan misalnya ya, nggak masuk ke bagian soket pencargeran atau masuk bagian dalam, kecuali bagian dari sininya. Ini untuk bodinya itu press-pressan, sehingga belum coba saya bongkar keseluruhannya, kecuali bagian endasnya ini, bagian bezel dan lensanya ini tidak sengaja copot karena sedang dipuntir seperti ini, tidak sengaja copot sehingga saya lem. Dan untuk baterainya sendiri ya ada tulisannya Aoki gitu ya. Itu tok ya untuk keseluruhan senter ini. Kemudian untuk lama menyala dari senter Aoki tipe AK3679P ini, setelah saya charger full, mampu menyala dengan durasi 6 jam 5 menitan kurang lebihnya. Terus untuk pencargerannya dengan adaptor 1 ampere itu membutuhkan waktu selama lebih kurangnya 5 jam 11 menit. Kemudian untuk lama menyala mode redupnya setelah di charger full tentunya mampu menyala hingga lebih kurang 8 jam 54 menit. Itu yang coba saya tes durasi lama menyala. Kalau di sini klaimnya tuh tahan hingga 15 jam, saya rasa itu hoax ya. Nggak tahu di mode blinknya nyampe 15 jam atau enggak, karena tidak saya coba. Di sini ada tulisan seperti ini, sudah lulus uji coba kami, tes menyala 15 jam nonstop. Kalau ini memang benar-benar sudah dites ya, hitungannya ini bekas gitu ya. Ya mungkin kalau yang dites di bagian sana itu mampu menyala 15 jam nonstop, tapi yang saya dapatkan yang sampai ke tangan saya ya hasilnya seperti itu tadi. Di mode paling terang cuma 6 jam, di mode redupnya itu cuma 8 jam 56 menitan atau 9 jam lah, kurang lebihnya segitu. Terus dengan LED HPL 3 watt seperti ini untuk LED-nya. Jadi dengan LED HPL 3 watt di mode paling terangnya itu mendapatkan lumen sebesar 328 lumen setelah di charger full tentunya, dan di mode redupnya mendapatkan lumen sebesar 71 lumen. Untuk pengetesan baterai seperti yang saya katakan tadi, yaitu bila mana masih ada kesempatan akan coba saya cek real kapasitas baterai Aoki dengan tipe AK3679P ini di kesempatan berikutnya ya, insya Allah kalau masih ada kesempatan. Adapun untuk cahaya yang dihasilkan dari senter ini kurang lebihnya 1, 2, 3 dan cerut. Nah, segini sahabat reaktif untuk Aoki yang katanya 30W ini. Jadi untuk sorotnya ini di mode paling terangnya segini, karakter cahayanya ini sorot, dan untuk ujungnya juga cukup menyebar, jadi lebih lebar ya. Ini kalau untuk saya pribadi sorot seperti ini sih enak ya. Ini sudah pernah saya gunakan di kepala, ini POV ketika digunakan di kepala ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi karena memang menggunakan lensa dan bezel yang menyatu terus transparan, itu ketika dikenakan di kepala itu bikin silau. Jadi kalau kamu punya, saran saya biar nggak silau itu bagian sini, bagian bezelnya, kemudian sama bagian indikator ini dikasih selotip atau dikasih spotlight yang hitam transparan gitu ya. Ini untuk temperatur warnanya kurang lebihnya ini 7500 Kelvin kurang lebihnya, karena putih kebiruan seperti ini ya. Kalau ke pepohonan, jadi ini dengan LED HPL 3 watt terus dengan reflektor seperti ini, kalau menurut saya ini cukup terang. Tapi meskipun terang, ini kurang padat. Untuk cahaya yang dihasilkan itu kurang padat kalau menurut saya. Mode terang, kemudian mode redupnya 1, 2, 3 dan cerut. Nah, segini. Ini yang kemarin dites 71 lumen atau 70 lumen. Ya, segini untuk hasilnya. Itu kurang lebihnya segitu ya. Jangan dijadikan patokan, tapi ya hasil yang saya ukur segitu, 70 lumen. Dari mode terang ke mode redup itu turunnya kurang lebihnya 60%-an. Mungkin loh ya. Ya, segini. Kemudian di mode blinknya 1, 2, 3 dan cerut. Nah,
seperti ini. Ini blinknya, kedipnya itu konsisten seperti ini. Trut 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 trut. Cangkem wae. Iki gara-gara anu ya ketularan Om Wahyu sih iki golek ngomong dadi amburadul jen Om Wahyu goreng racune ora beres ya. Ya kalau menurut saya nih dengan LED HPL 3 watt jadi ini sudah cukup terang. Kemudian ini akan coba saya tembakkan ke tower. Ini kalau siang dari sini tuh ujung tower kelihatan ya. Dan dari sini ke sana ujung tower itu tuh untuk jaraknya itu kurang lebihnya 300 meteran karena saya sudah pernah mengukur juga. Nah itu ya kelihatan ya. Nah itu ujung tower itu yang ada di atas daun-daunan itu ujung tower. Dari sini ke sana jaraknya 300 meteran. Ini di mode terangnya menjangkau. Nah ini kan gelap ya. Nah itu kelihatan yang putih-putih ya, meskipun samar-samar. Kayak apa ya, samar-samar ya. Nah itu ya kelihatan ya, ada putih-putihnya. Itu bagian atas tower. Jadi klaim yang benar itu cuma di jarak sorotnya saja yang mampu menyorot di 300 meteran kurang lebihnya. Ini di mode terang, kemudian di mode redupnya 1, 2, 3 dan trut. Nah segini. Ini di mode redupnya sebenarnya kalau secara langsung sih masih bisa tembus ya di jarak 300 meteran, sebenarnya masih bisa tembus. Di kamera juga bisa, cuman ya kayak gitu remeng-remeng. Kayak masa depannya sih nonton remang-remang. Jadi klaim tembus 300 meter ini real ya. Real tembus 300 meteran untuk jarak sorot yang dihasilkan. Ini kalau ke pepohonan seperti ini. Nah, ya cukup jos lah. Dengan harga 60 ribuan untuk senter ini kalau menurut saya ini cukup terang. Ini kalau digunakan bapak-bapak buat ngeronda gitu, atau buat jaga ladang, atau buat ngendongi randani, atau buat intinya buat apalah kegiatan malam gitu yang membutuhkan senter, ini sudah cukup oke lah, sudah cukup jos, sudah cukup terang maksudnya. Terus ini memiliki fitur proteksi baterai ya sahabat Retes, jadi tidak perlu khawatir baterainya cepat rusak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena setelah mati kemudian dinyalakan itu masih bisa menyala, karena memang di bagian sini juga memiliki power display seperti ini, sehingga kesimpulan dari saya senter ini memiliki fitur proteksi atau cut off pada bagian baterainya. Kalau yang nggak tahu cut off ya ya cari saja sendiri lah, proteksi baterai gitu ya. Nah ini kalau ke pepohonan seperti ini cukup jos, sebenarnya cukup jos. Nah seperti itu ya, keren lah kalau menurut saya. Meskipun ya seperti itu banyak omon-omon ya. Ini kalau ditembakkan dengan jarak 50 meteran ke gedung situ, nah ini cukup terang, masih bisa terlihat dengan jelas baik di layar maupun secara langsung, ini masih terlihat dengan jelas di mode terangnya. Kemudian di mode redumnya 1, 2, 3 dan trut. Nah segini. Jadi dari 300 lumen menuju 30 lumen ya. Untuk mode redupnya ini bener ya nggak terlalu redup, tapi ya gimana ya ngomongnya ya, nggak terlalu redup tapi redup gitu ya. Kalau kamu minta rekomendasi senter kepala yang step down-nya cukup lama, ya saya sarankan senter ini. Kenapa saya sarankan senter ini? Karena untuk step down-nya itu soft ya. Sebenarnya malah nggak ada step down-nya kalau menurut saya. Jadi langsung turun sampai voltase pada bagian baterainya itu drop gitu ya. Sebenarnya nggak ada step down. Jadi kalau kamu cari senter kepala yang nggak memiliki step down ya ini bentuknya kecil, terus kalau dibuat senter tangan juga enak. Jadi jos lah. Kekurangan dari senter Aoki AK3679P ini kalau menurut saya itu ada beberapa. Yang pertama itu tidak mudah dibongkar, sehingga bila mana trouble dan ingin servis itu agak sedikit ribet. Kemudian seperti biasanya yaitu banyak gimmick, dan tali kepalanya itu jelek kalau menurut saya. Terus bagian bezel itu menyatu, sehingga bila mana rusak ya seperti itu tadi lah. Untuk mencari penggantinya agak sulit. Dan untuk kelebihannya yaitu dengan LED HPL 3 watt sudah cukup terang, terus power display-nya yang keren. Itu tok ya untuk kelebihannya. Oh ya, kelebihannya yang satu lagi itu saya dapat dengan harga 30 ribuan. Kalau harga normalnya itu di angka 60 ribuan. Jadi kesimpulannya untuk senter Aoki AK3679P ini ya ada harga ada rupa gitu ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.